Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak As'ad MPD selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak dan etika, dan juga yang saya hormati teman-teman mahasiswa kelas 6 YC. Di sini saya Ahmad Rafi Al-Muzaffar, NPM 2019-2150-0439, akan menjelaskan pengertian akhlak dan keutamaannya. Lalu selanjutnya bagaimana adab dan etika kita dalam belajar yang tertera dalam agama Islam. Lalu selanjutnya bagaimana kita beretika dalam bernegara, berbangsa, dan beragama dalam Islam. Dan selanjutnya pengertian musyawarah dan toleransi dalam Islam. Baik, ke poin yang pertama, yakni tentang pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak, apa itu akhlak? Akhlak diambil dari kata bahasa Arab, yakni khulqun, yang berarti perilaku atau budi pekerti. Jadi akhlak adalah budi pekerti atau perilaku yang sudah melekat dalam diri seseorang. Imam Ghazali pernah menjelaskan bahwasannya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi dari sini sudah jelas bahwasanya akhlak itu sudah tertanam dalam diri manusia itu masing-masing. Jadi ketika keluar itu, ketika kita lakukan itu tanpa kita pertimbangkan dan tanpa kita pikirkan. Mengapa sih ada akhlak? Karena akhlak itu sebagai tolak ukur kita bagaimana kita menentukan baik atau buruk seseorang, perilaku seseorang. Tanpa adanya akhlak maka kita tidak bisa mengukur mana seseorang yang baik dan mana seseorang yang buruk. Lalu kenapa sih kita harus berakhlak? Karena salah satu tujuan baginda kita Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, ya ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Ya ini yang sudah tertera dalam hadisnya yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa artinya? Ya ini yang berarti sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa kau diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak? Karena pada saat itu, pada zaman itu, akhlak manusia sangatlah hancur, moral manusia sangatlah buruk. Karena pada saat itu tidak ada yang namanya jiwa sosial yang baik, terdapatnya perbudakan, terdapatnya kasta, harga diri wanita tidak ada. Maka diutuslah Nabi untuk memperbaiki akhlak manusia pada zaman itu dan untuk saat ini. Maka akhlak Nabi itu perlu kita contoh, patut kita contoh sebagai apa? Sebagai suri tauladan, sebagai contoh untuk kedepannya. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang berarti sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Maka mari kita sebagai umatnya
menyontoh, mensuri tauladani akhlak dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa saja keutamaannya? Sangat banyak. Apa? Salah satunya ini, ketika kita berakhlak baik, maka kita akan dicintai oleh masyarakat sekitar. Kenapa? Karena masyarakat akan respect kepada kita, akan menghormati kita ketika kita memiliki sifat yang baik, ketika kita memiliki akhlak yang baik. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak berakhlak, kita berperilaku yang buruk, maka orang lain tidak akan menyukai kita. Selanjutnya apa? Ya ini, mukmin yang baik adalah yang memiliki akhlak mulia. Yang sudah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yakni Abu Hurairah berkata, kaum mukmin yang paling baik akhlaknya adalah sebaik-baiknya mukmin. Maka ketika kita ingin disukai oleh mukmin, ketika kita ingin disukai oleh semua manusia, maka perbaiki akhlak kita. Lalu selanjutnya apa? Yakni timbangan yang berat di hari akhir nanti. Yang sudah dijelaskan bahwasanya sesungguhnya sesuatu yang paling utama dalam mizan atau timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya ketika kita ingin timbangan amal baik kita berat, maka perbaiki akhlak, karena tanpa kita sadari akhlak itu sangatlah penting dalam kehidupan. Lalu yang terakhir apa? Keutamaannya, yakni orang yang berakhlak mulia akan bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Akhlak yang baik merupakan amalan yang harus kita amalkan, yang harus kita terapkan dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena Rasulullah pun seperti yang tadi sudah dijelaskan, beliau adalah suri tauladan yang memiliki akhlak yang baik. Maka ketika di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anha pernah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling saya kasihi dan saya paling sayangi dan dekat padaku nanti di hari kiamat ialah orang yang baik budi pekertinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad hasan, diriwayatkan juga oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka dari itu, mari kita sama-sama memperbaiki akhlak kita untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai oleh sama mukmin, agar kita dicintai oleh masyarakat, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita berkumpul bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah adab atau etika ketika kita belajar dalam Islam. Adab merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti adat istiadat, atau bisa ditunjukkan sebagai kebiasaan, sifat, tingkah laku yang biasa ditirukan dari sebagian orang yang dianggap sebagai kebiasaan. Adab sendiri adalah sebuah pendidikan yang sangat penting, yang demikian berkenaan dengan aspek-aspek nilai dan sikap baik dari seorang individu maupun terhadap suatu nilai yang seharusnya ada dalam sebuah perintah agama. Kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, tentulah kita harus memiliki adab. Adab apa? Adab ketika belajar. Karena yang sudah pernah dikatakan bahwasanya al-adabu fokol ilmi, bahwasanya adab itu di atas ilmu.
budi pekerti itu di atas ilmu. Jika kita pintar namun tidak beradab, maka yakinlah kepintaran kita tidak ada harganya dibandingkan adab tersebut. Maka apa saja adab kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar ketika belajar? Yakni yang pertama, mensucikan diri jasmani dan rohani. Ketika kita ingin belajar, maka diri kita harus suci, jasmani kita harus suci, kita harus bersih. Agar apa? Agar ilmu yang kita akan dapatkan itu masuk ke dalam relung jiwa, mudah dicerna. Karena apa? Imam Syafi'i pernah berkata bahwasanya beliau pernah kesulitan dalam belajar, maka beliau pernah bertanya kepada gurunya, yakni yang berbunyi, syakautu ilal waki su'al hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbirani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yubda lil asyi. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Waki tentang jeleknya hafalannya, tentang jeleknya hafalan Imam Syafi'i pada saat itu. Maka apa yang dikatakan oleh Waki, yakni maka tinggalkanlah maksiat, maka tinggalkanlah perbuatan dosa. Karena kata Imam Waki, ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ketika kepada orang-orang yang bermaksiat. Orang yang sering bermaksiat itu hatinya gelap, jiwanya gelap, maka ilmu pun akan sulit dicerna, ilmu pun akan sulit masuk ke dalam dirinya. Maka ketika kita ingin belajar, sepatutnya kita mensucikan diri, mensucikan diri baik jasmani maupun rohani. Maka ya sucikan diri kita dulu sebelum kita belajar. Dengan apa? Dengan berwudu, dengan banyak beristighfar untuk memperbaiki, untuk mensucikan diri kita sendiri. Lalu selanjutnya apa? Niat. Jika kita ingin belajar, maka kita harus memiliki niat yang kuat untuk belajar. Karena tanpa adanya niat, maka tidak akan teratur secara baik ketika kita belajar. Dan hal yang paling utama yang orang lakukan sebelum melakukan apapun, yakni dalam Islam adalah niat, yang sudah dijelaskan dalam hadisnya yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala sesuatu itu dengan niat, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka sebelum kita belajar, maka kita harus meniatkan diri untuk menuntut ilmu. Kita harus meniatkan diri untuk sungguh-sungguh menuntut ilmu. Lalu selanjutnya apa? Yakni kesungguhan dalam belajar. Ketika sudah membersihkan jasmani dan rohani, kita sudah niat, maka langkah selanjutnya apa? Yakni bersungguh-sungguh dalam belajar. Ketika sudah niat namun tidak direalisasikan dengan kesungguhan, maka percuma saja kita niat. Maka harus disandingkan dengan kesungguhan. Belajar itu sulit, belajar itu melelahkan, belajar itu pusing. Maka kita harus menghadapi itu dengan kesungguhan. Ketika kita sungguh-sungguh, maka insya Allah tidak ada yang sulit, semua akan terasa mudah. Dalam mahfuzat atau perkataan mutiara dalam bahasa Arab pernah dikatakan, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi tanpa adanya kesungguhan, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang akan kita raih. Maka kuncinya adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar agar kita mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Lalu selanjutnya apa?
menghormati guru. Itu sudah menjadi bagian terpenting. Sebagai murid, sebagai siswa, kita haruslah menghormati guru kita, menghormati pengajar kita. Karena tanpa adanya beliau, tanpa adanya sosok guru, kita bukanlah seorang apa-apa. Karena beliaulah yang dengan sabar mendidik kita, mengajarkan kita tanpa adanya rasa pamrih. Maka adab kita seorang pelajar, adab kita seorang murid kepada guru itu harus menghormati dan memuliakan seorang guru. Lalu yang terakhir apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Ketika kita sudah belajar, ketika sudah mendapatkan ilmu, maka ilmu tersebut haruslah diamalkan. Kenapa? Karena agar ilmu kita tidak sia-sia, agar kita mengasah ilmu kita agar tidak hilang. Seperti layaknya pisau, ketika kita tajam, ketika pisau itu tajam namun tidak diasah, maka lama-kelamaan akan tumpul. Pun begitupun dengan ilmu. Jika kita sudah mengetahui ilmu tersebut tapi kita tidak mengamalkannya, maka lambat laun ilmu tersebut akan hilang, akan kita lupakan. Lalu apa sih kenapa harus diamalkan? Agar juga bermanfaat. Bermanfaat bagi apa? Bagi orang lain. Agar orang lain pun tahu apa yang harus kita sampaikan ke orang lain. Sebaik-baiknya ilmu adalah yang disampaikan. Dalam Mahfuzat pernah disampaikan yang berbunyi, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, yang berarti ilmu itu bagaikan ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Maka kenapa bagaikan pohon yang tak berbuah? Artinya apa? Tidak bermanfaat. Pohon saja tanpa buah itu tidak bermanfaat. Begitupun dengan ilmu. Ilmu tanpa kita amalkan, tanpa kita terapkan dalam kehidupan diri kita, maka tidak ada manfaat dalam ilmu tersebut. Maka dari adab-adab tersebut, mari kita introspeksi diri, mari kita perbaiki diri bersama-sama untuk bagaimana sih kita beradab dalam belajar, agar ilmu yang kita agar kita mudah mendapatkan ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Selanjutnya adalah etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia makhluk sosial yang berkabilah, bersuku-suku, berbangsa, dan beragama. Namun tetap kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, yakni dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di situ sudah jelas bahwasanya kita diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, dan dalam bersuku-suku, dalam berkabilah-kabilah, dalam berbangsa dan beragama yang berbeda, namun kita dituntut untuk
berdemokrasi. Kita dituntut untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, untuk saling menghormati satu sama lain. Etika berbangsa dan bernegara sangatlah diperlukan dalam kehidupan, karena tanpa adanya etika tersebut, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, aman, dan nyaman. Tidak akan damai, tidak akan rukun, akan terus adanya perpecahan. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai seorang muslim, maka sangatlah penting untuk memahami bagaimana beretika, bagaimana beradab sebagai seorang yang bernegara, sebagai orang yang berbangsa. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika dalam kita berbangsa dan bernegara, sebagai tolak ukur, sebagai acuan kita untuk kita menjadi warga negara atau warga yang berbangsa. Yang pertama apa? Yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses untuk mencari keadilan dan kebenaran. Maka kita harus bersikap adil dan bersikap benar. Kita harus mengungkapkan kebenaran, namun tidak membenarkan. Kita sebagai pemimpin, seorang pemimpin, baik pemimpin diri sendiri khususnya atau pemimpin masyarakat, maka kita harus adil dalam bermasyarakat. Kita harus mengungkapkan kebenaran dalam masyarakat. Itulah etika yang pertama. Yang kedua, yakni menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama. Siapa? Yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan dari bahan yang sama. Ya, kita diciptakan dari tanah, dari sel sperma, dari sel sperma yang akhirnya tumbuh menjadi manusia. Persamaan tersebut yang menjadi tolak ukur kita harus saling menghormati, saling menghargai dalam sesama manusia. Meskipun kita diciptakan berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda ras, berbeda-beda adat istiadat, namun kita tetap harus bersatu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, yang terakhir, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti dari syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bersifat material, non material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Bahwasanya kita harus mengedepankan kemaslahatan umat, bukan untuk mementingkan diri sendiri atau urusan kita pribadi. Maka dari itu kita ambil pelajaran bahwasanya sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang membutuhkan satu sama lain, maka kita harus memiliki adab budi pekerti, saling menghargai sama manusia, meskipun berbeda-beda agama, meskipun berbeda-beda suku, meskipun berbeda budaya, namun kita tetap harus memiliki jiwa sosial yang baik sesuai dengan semboyan negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Selanjutnya yakni pengertian musyawarah dan demokrasi dalam Islam. Musyawarah berasal dari kata bahasa Arab yakni syura, yang memiliki arti berdiskusi, berunding, atau berkumpul. Menurut Mahmud Al-Khalidi, kata syura memiliki makna berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan hal-hal yang benar
dan mengungkapkan berbagai perkara dalam satu permasalahan dan memperoleh petunjuk dalam mengambil suatu keputusan. Maka kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk yang bermasyarakat, musyawarah sangatlah penting. Untuk apa? Yakni yang pertama, sebagai forum silaturahmi antara satu sama lain. Kita dapat bersilaturahmi, kita dapat bercengkrama bersama dalam forum musyawarah tersebut. Lalu selanjutnya apa? Kita dapat menyelesaikan suatu masalah yang besar dengan bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut kita dapat memberikan pendapat kita dapat berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar suatu permasalahan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya musyawarah itu merupakan suatu yang baik, yakni yang tertera dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itulah maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dari situ dapat disimpulkan bahwasanya ketika Nabi memiliki masalah, ketika ada suatu permasalahan dalam kaumnya, maka dianjurkan untuk bermusyawarah, dianjurkan untuk berkumpul. Untuk apa? Untuk mencapai mufakat, untuk mendapatkan solusi dalam musyawarah tersebut. Demikianlah beberapa penjelasan tentang musyawarah. Maka sebagai makhluk sosial, mari kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam agama Islam. Demikianlah beberapa penjelasan dari saya tentang pengertian akhlak dan etika beserta keutamaannya, lalu adab atau etika ketika kita belajar, lalu etika dalam beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam, dan yang terakhir musyawarah dan demokrasi dalam Islam. Demikianlah penjelasannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.